Meriam Super Fusion yang putus asa, bab 90 Douluo Dalus Soul Land 2. Kerumunan segera menjadi gempar ketika mereka melihat dua cincin jiwa kuning Xiao Xiao. Bahkan tim yang paling lemah pun tidak akan mengirimkan siswa cincin dua untuk berpartisipasi dalam turnamen seperti ini. Turnamen duel jiwa Akademi Advance Continental mengharuskan pesertanya berusia di bawah 20. Jika seseorang tidak bisa menembus peringkat penatua jiwa pada usia 20, bisakah dia bahkan dianggap sebagai siswa yang berprestasi? Ini adalah turnamen untuk para master jiwa dan akademi rekayasa jiwa tingkat tinggi. Seorang master jiwa dua cincin yang muncul di panggung turnamen tidak pernah terjadi untuk waktu yang sangat lama. Namun, pada saat ini, mereka secara pribadi menyaksikan adegan yang tepat ini. Namun karena ini adalah kejadian yang jarang terjadi sehingga tidak terasa nyata. Misalnya, Tang Xiaolei dan Sue Lang. Keduanya tanpa sadar tertegun sejenak oleh dua cincin Xiao Xiao, sejauh gerakan mereka melambat sedikit. Dia sebelumnya mengungkapkan 6 cincin, tetapi sekarang dia hanya memiliki 2 cincin. Apa yang sedang dilakukan Slack Academy? Mereka tertegun sejenak, tetapi Heikaitu tidak. Saat wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, ia mengambil langkah besar ke depan. Sama seperti semua orang berpikir bahwa dia akan menggunakan strategi yang gagah berani seperti benteng alat jiwa, Heikaitu tidak. Dia memasuki posisi setengah jongkok, dan meriam 2 meter hitam besar muncul di bahu kanannya. Penampilannya sangat mirip dengan meriam jiwa yang diam. Wasit pertama kali terkejut melihat hal ini, tetapi ia dengan cepat menghapus semua pikiran yang mengganggu. Ini karena cahaya putih, yang jelas merupakan pertanda kekuatan jiwa sedang berkumpul, mulai berkedip dari mulut meriam ini. Dari ini, dia bisa mengatakan bahwa ini bukan meriam jiwa yang diam, tetapi meriam jiwa yang mengumpulkan energi. Namun, apakah meriam jiwa pengumpul energi harus sebesar ini? Wasit dipenuhi dengan keraguan, tetapi Tang Xiaolei dan Sue Lang tidak berpikiran sama. Begitu Heikaitu menunjukkan bahwa meriam jiwa pengumpul energi yang sangat besar, mereka tiba-tiba merasakan gelombang tekanan yang menakutkan darinya. Tampaknya meriam ini akan dapat mengancam nyawa mereka jika diaktifkan. Biasanya, seorang insinyur jiwa yang tidak berjalan di ujung jalan akan melengkapi dirinya dengan meriam jiwa pengumpul energi karena kekuatannya yang tangguh. Meskipun itu menghabiskan banyak kekuatan jiwa, itu akan berfungsi sebagai kartu truf pada saat-saat penting. Sebuah meriam jiwa yang mengumpulkan energi juga disebut meriam jiwa yang mengumpulkan kekuatan karena itu adalah alat jiwa yang meringkas dan memampatkan kekuatan jiwa sebelum meluncurkannya dalam serangan habis-habisan yang kuat. Kesalahan utamanya terletak pada proses mengumpulkan kekuatan jiwa, sementara manfaat utamanya adalah kekuatan serangannya yang kuat. Itu biasanya akan muncul di dada seorang insinyur jiwa, tapi itu benar-benar tidak akan sebesar mengerikan seperti yang Heikaitu miliki padanya sekarang. Kebanyakan master jiwa lainnya bingung terhadap alat-alat seperti meriam jiwa yang mengumpulkan energi yang Heikaitu gunakan saat ini, hanya insinyur jiwa yang benar-benar kuat yang akan mengerti apa itu. Daerah istirahat dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Itu tidak mungkin. Meriam jiwa pengumpul energi super. Slack Academy sebenarnya telah mengembangkan meriam jiwa pengumpul energi super. Tapi, dia adalah leluhur jiwa dengan 4 cincin. Bisakah dia menggunakan alat jiwa seperti ini? Ma Rulong heran. Guru Ma mengerutkan alisnya dengan erat dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya kita selalu meremehkan Departemen Alat Jiwa Akademi Slack. Kemampuan penelitian mereka tidak selemah yang terlihat di permukaan. Benar, benda yang dipasang di bahu Heikaitu adalah sesuatu yang seharusnya tidak muncul dalam kompetisi ini. Alat jiwa ini pertama kali dikembangkan di Kerajaan Bulan Matahari, dan disebut meriam jiwa pengumpul energi super, itu juga merupakan senjata paling ampuh tunggal seorang insinyur jiwa. Penggunaan sederhana meriam jiwa pengumpul energi super ini akan menguras hampir semua kekuatan jiwa Raja Roh.
Itulah satu-satunya cara untuk melepaskan sebagian besar kekuatannya. Dia Kaitu secara alami tidak memiliki kekuatan Raja Roh, tetapi meriam jiwa pengumpul energi super yang dia gunakan sebenarnya bukan yang lengkap. Formasi inti di dalamnya telah sedikit dimodifikasi, meskipun tampaknya identik dengan aslinya di permukaan. Begitu dia menjadi insinyur jiwa kelas 5 dan memodifikasinya lagi, dia akan dapat melepaskan kekuatan meriam jiwa pengumpul energi super yang tepat. Meskipun itu bukan yang lengkap, kekuatan jiwa dalam tubuh Kaitu mulai mengalir ke meriam jiwa pengumpul energi super dengan kecepatan yang menakjubkan. Benar, dia punya rencana yang sangat sederhana. Dia ingin menyelesaikan semuanya dengan satu pukulan. Dia sangat jelas bahwa bertarung dengan Raja Jiwa dan leluhur jiwa dengan kekuatannya dan Xiao Xiao praktis tidak akan menghasilkan peluang sama sekali baginya. Jika dia ingin menang, dia harus mempertaruhkan segalanya. Karena itu, ia memutuskan untuk mengambil meriam jiwa pengumpul energi super yang tidak lengkap ini. Kaitu melakukan yang terbaik untuk menghirup cerutu tipis di mulutnya ketika dia memeras setiap bit kekuatan jiwanya dan menuangkannya ke dalam meriam. Detin Sigar sebenarnya berubah menjadi abu dalam 3 isapan karena menghirup amarahnya. Xiao Xiao berdiri di sampingnya, segera menggantikan Tin Sigar untuknya sesuai dengan rencana yang telah mereka buat sebelumnya. Selain itu, dia bahkan membantu menyalakannya untuknya. Kedua ujung panggung turnamen dipisahkan oleh jarak 100 meter. Ini adalah jarak yang sangat pendek untuk para guru jiwa. Seseorang dapat mengisi melalui seluruh jarak itu dalam waktu 3 napas waktu paling banyak. Namun, Kaitu sama sekali tidak berani ceroboh. Dia tahu dari Wang Yan bahwa salah satu dari 2 lawan mereka adalah master jiwa yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa mempertaruhkan semuanya, karena hal itu akan bertahan memberi mereka secercah harapan. Tidak mempertaruhkan semuanya akan menjamin kekalahan mereka. Mereka awalnya berencana untuk menggunakan strategi Tianji dalam pacuan kuda 1, jadi meskipun mereka tahu bahwa lawan mereka adalah spesialis dalam serangan jarak jauh, Kaitu tidak punya pilihan lain selain menjalankan rencananya. Tang Xiaolei dan Sueleng tercengang oleh cincin jiwa Xiao Xiao, mengakibatkan mereka melakukan kesalahan waktu. Namun, mereka dengan cepat kembali sadar karena kekuatan meriam jiwa pengumpul energi super. Suelang meraung dengan liar, dan dia mengerahkan kekuatan di kakinya untuk berlari keluar seperti kilat. Transformasi keras terjadi pada tubuhnya saat dia maju ke depan. Bulu abu-abu keperakan mulai tumbuh liar di tubuhnya, dan otot serta tulangnya tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Perubahan terbesar terjadi di kepalanya, mulutnya mulai menonjol keluar, memperlihatkan sepasang gigi yang tajam. Kakinya menjadi sangat tebal, dan lengannya berubah menjadi sepasang cakar yang tajam. Pada saat yang sama, cincin jiwa pertamanya sudah berkedip-kedip. Jiwa bela diri Suelang adalah serigala, sang Soul Wolf. Jiwa bela dirinya di dalam dan dari dirinya sendiri tidak dianggap terlalu kuat, tetapi alasan mengapa ia bisa masuk ke tim resmi Akademi Jaski adalah karena beberapa keterampilan jiwa yang relatif kuat yang ia dapatkan. Misalnya, ada keterampilan jiwa pertamanya yang dia rilis saat ini, Wolf Transformation. Ketika seorang master jiwa yang memiliki Beast Soul melepaskan jiwa bela diri mereka, kekuatan mereka akan ditentukan oleh seberapa dekat transformasi mereka mirip dengan jiwa bela diri mereka. Transformasi serigala miliknya ini adalah keterampilan yang memperkuat diri, dan efeknya mirip dengan versi lemah dari transformasi Vajra White Tiger milik Dai Yueheng. Keterampilan ini memberi Suelang peningkatan kecepatan, kekuatan, dan kekuatan jiwa secara keseluruhan, menyebabkan kekuatan tempurnya meningkat secara instan. Suelang adalah seorang master jiwa tipe agility, tapi dia mampu menghadapi master soul tipe serangan sampai batas tertentu setelah menggunakan wolf transformation-nya. Berbeda dengan serangan cepat Suelang ke depan, mata cerah Tang Xiaolei langsung berubah ungu cerah, seolah-olah suar ungu dilepaskan dari matanya. Dia mengangkat tangan kirinya,
menyebabkan busur besar muncul di telapak tangannya. Dia adalah salah satu dari 3 raja jiwa yang telah muncul dalam pertandingan ini, dan 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungunya berkedip dengan cerah. Ye Wuqing jelas memiliki banyak kepercayaan pada Tang Xiaolei, melihat bahwa dia berani mengirimnya keluar daripada pergi sendiri di babak kedua ini. Tang Xiaolei mengangkat busur di tangan kirinya dan menempatkan kanannya di tali busur, cahaya ungu berkelap-kelip di matanya saat dia melakukannya. Segera, energi di sekitar tubuhnya mulai melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, aura penekan yang dia hasilkan sebenarnya tidak kalah dengan meriam jiwa pengumpul energi super yang He Kaitu miliki. Busur di tangan Tang Xiaolei adalah 1,8 meter, seluruh tubuhnya berwarna ungu cerah, dan pola-pola mewah di atasnya bersinar dengan lingkaran ungu. Itu disebut busur bunga ungu, dan Tang Xiaolei selalu berpikir bahwa jiwa bela dirinya unik dan tak tertandingi. Selain fakta bahwa itu tidak cocok untuk pertempuran kelompok, itu tak tertandingi di antara jiwa-jiwa bela diri yang mengkhususkan diri dalam serangan jarak jauh. Meskipun ini adalah sesuatu yang hanya dia pertimbangkan, ini secara tidak langsung membuktikan seberapa kuat jiwanya dalam jangka panjang. Pergelangan tangan Tang Xiaolei tampak sedikit bergetar saat dia menarik Purple Flower Bow dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, seberkas cahaya kuning keluar dan praktis langsung mencapai He Kaitu. Sinar itu tidak menargetkan He Kaitu sendiri, tetapi meriam jiwa pengumpul energi super di bahunya. Kecepatan panah ini terlalu cepat, dikombinasikan dengan fakta bahwa itu tidak memberikan tanda-tanda sebelumnya, dan seluruh proses hanya dapat dijelaskan dengan frasa kilat cepat. Namun, yang lebih tidak biasa adalah kenyataan bahwa 5 cincin jiwa yang awalnya mengelilingi Tang Xiaolei telah berkurang menjadi 4 setelah dia menembakkan panah ini. Dia tidak memiliki panah, jadi yang dia tembakkan sebenarnya adalah cincin jiwanya sendiri. Bulu-bulu di kulit Suelang berdiri tanpa sadar saat panah cahaya ini melewatinya. Bahkan jika dia tahu bahwa ini adalah serangan yang diluncurkan oleh rekannya, jejak rasa takut masih melintas melewati matanya. Ini karena dia tahu kekuatan dari Purple Flower Bow. Jika seseorang bertanya siapa orang yang memiliki kemampuan supresi dan serangan seketika terkuat dalam Akademi Jasqi, jawabannya adalah bukan Ye Wuqing atau Yu Mengdi, tetapi guru jiwa jarak jauh Purple Flower Bow wielding yang adalah juga guru jiwa tipe penyerang yang memproklamirkan diri, Tang Xiaolei. Jiwa bela diri Tang Xiaolei memiliki banyak kekurangan, yakni Purple Flower Bow-nya mengharuskannya menggunakan cincin jiwanya sebagai panah untuk ditembakkan. Selanjutnya, kekuatan jiwanya akan sepenuhnya terkuras saat dia menembakkan semua panahnya. Dia harus bermeditasi dengan sabar untuk memulihkan kekuatan jiwanya, dan hanya ketika kondisi kekuatan jiwanya kembali ke puncaknya dia dapat melepaskan cincin jiwanya lagi. Dengan kata lain, dia hanya bisa menembakkan total 5 panah dalam pertempuran. Setelah menembakkan kelima panah itu, dia akan sama saja sudah mati. Cacat seperti ini akan berakibat fatal bagi guru jiwa manapun, tetapi ia masih bisa mewakili Akademi Jasqi untuk muncul di turnamen ini di depan lebih dari 10.000 orang. Ini tentu saja karena kelebihannya mampu menebus kerugiannya, terutama kekuatan serangannya yang mengerikan. Konsumsi kekuatan jiwa yang mengerikan yang membatasi dirinya hanya dengan beberapa serangan membuatnya sehingga ia memiliki jumlah kekuatan serangan yang mengerikan. Selain itu, dia tidak perlu mengumpulkan energinya seperti meriam jiwa pengumpul energi He Kaitu yang super. Karena itu, ketika membandingkan catatan satu sama lain, bahkan Yu Mengdi dan Ye Wuqing harus berhati-hati terhadap Tang Xiaolei ketika dia masih memiliki cincin jiwa di tubuhnya. Satu-satunya cara mereka memiliki kesempatan menang adalah dengan membuatnya membuang semua cincin jiwanya. Pada saat ini, sambaran cahaya kuning seperti petir baru saja akan tiba. Namun, He Kaitu belum selesai dengan pengisian energinya. Dia hanya tidak bisa bergerak, juga tidak bisa menghindari serangan yang datang ke arahnya. Di sisi lain, Suelang telah menyeberang lebih dari 50 meter dalam tugasnya yang liar,
dia akan memasuki jangkauan serangannya dalam satu napas waktu lagi. Pada saat yang tepat ini, gadis muda, dua cincin keluar, tanpa sepengetahuan Tang Xiaolei atau Sue Lang. Kuali besar berwarna hitam pekat muncul tidak jauh dari tubuh Hekaitu tanpa peringatan sebelumnya. Seketika panah cahaya kuning itu akan mengenai Hekaitu, kuali mengambil inisiatif untuk mengeluarkan gemuruh. Tubuhnya yang besar menghalangi panah, seolah-olah itu telah menumbuhkan sepasang mata. Semburan bunga api yang menyilaukan dan ledakan yang menusuk telinga meletus dari kuali besar. Sebuah ngarai yang menakjubkan telah terpotong ke permukaannya. Setelah itu, panah cahaya kuning dibelokkan sedikit, praktis menggesek melewati bahu Hekaitu saat itu terbang menuju penghalang pelindung. Skripeluit melengking terdengar. Lebih mengejutkan lagi, sebuah lubang kecil benar-benar muncul di pelindung yang dibentuk oleh 108 jiwa, menyebabkannya berdering dengan suara aneh. Meskipun itu langsung diperbaiki, panah kuning itu benar-benar menghilang. Namun, lubang itu jelas ada, kekuatan penetrasi panah Tang Xiaolei bisa dilihat dari itu. Penilaian yang akurat. Tang Xiaolei sedikit heran ketika dia melihat Xiao Xiao. Dia tidak bisa tidak memicingkan matanya ketika dia melihat cincin jiwa kedua gadis itu yang berkedip-kedip, kilau ungu di matanya semakin cerah. Benar, ini adalah kemampuan Xiao Xiao sendiri untuk menilai. Huo Yuhao jelas tidak bisa menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya untuk membantu mereka karena pertandingan ketiga yang harus ia ikuti, jadi ini semua disebabkan oleh Xiao Xiao sendiri. Itu adalah perasaan yang luar biasa baginya. Meskipun matanya tidak bisa mengimbangi kecepatan panah Tang Xiaolei, dia mampu secara instan mengaktifkan Sweep Cauldron untuk secara paksa mengubah arah panah itu. Namun, Tang Xiaolei sudah menggambar busur bunga ungu untuk kedua kalinya. Panahnya masih berwarna kuning saat ini, tetapi itu memberikan perasaan yang sama sekali berbeda. Sebelumnya, dia telah menggunakan speed arrow yang cepat. Namun, panahnya saat ini dipenuhi dengan kekuatan penindasan yang gila. Sue Lang telah melintasi 10 meter lagi pada saat ini, tetapi kecepatannya masih meningkat. Wuh. Lagu sedih tiba-tiba terdengar. Itu jelas agak tajam dan menusuk, tetapi Tang Xiaolei dan Sue Lang merasakan pikiran mereka tersentak ketika mereka mendengarnya. Pada saat yang sama, mereka melambat sesaat. Seseorang seharusnya tidak meremehkan efek dari penurunan instan kecepatan mereka. Instan yang tepat ini membuat Sue Lang, yang sudah siap untuk menyerang Xiao Xiao dan Hekaitu, melompat ke udara, sambil menunda panah Tang Xiaolei untuk sesaat lagi. Dengan demikian, itu bisa memenangkan lebih banyak waktu untuk Hekaitu. Apa itu tadi? Alat jiwa. Tang Xiaolei dan Sue Lang tertarik ke arah seruling panjang di tangan Xiao Xiao. Tidak, itu jelas bukan alat jiwa. Dua cincin jiwa yang mengelilingi Xiao Xiao telah berubah menjadi satu. Dalam sekejap itu, setiap orang dari audiensi dan tim perwakilan lainnya akhirnya mengerti mengapa Shrek Academy akan mengirim seorang gadis muda yang lemah ke turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut. Ini karena gadis muda ini sebenarnya adalah master jiwa berjiwa kembar yang memiliki potensi tak terbatas. Mungkinkah ada akademi yang hadir di sini bahkan mengeluarkan master jiwa berjiwa kembar? Jadi bagaimana jika dia hanya memiliki dua cincin jiwa? Fakta bahwa dia memiliki jiwa bela diri kembar menandakan bahwa dia memiliki masa depan yang tak terbatas. Untuk waktu yang singkat, tidak ada yang berani meremehkan Xiao Xiao lagi, tatapan mereka pada dia bahkan menjadi kuat. Ini terutama terjadi bagi para guru yang bertanggung jawab atas berbagai tim. Mereka semua memiliki satu pemikiran, alangkah baiknya jika dia berada di akademi kita. Setelah Sue Lang melambat sesaat, dia tidak segera mempercepat untuk menutup 20 meter terakhir yang memisahkan kedua pihak. Sebagai gantinya, dia menundukkan tubuhnya ke bawah seolah-olah dia menelan seorang pria utuh. Ini adalah koordinasi antara dia dan Tang Xiaolei. Ini karena panah kedua Tang Xiaolei akhirnya tiba pada saat ini.
Peluit tajam yang berasal dari panah ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Selain itu bukan hanya seberkas cahaya seperti yang sebelumnya, tetapi bola cahaya yang sebesar semangka. Jika ada orang yang bisa melihat dengan jelas panah kuning dalam penerbangan, orang itu akan segera melihat bahwa itu adalah panah kuning kristal yang dengan cepat berputar di udara. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Tang Xiaolei, Destruction Arrow, panah yang berputar. Kekuatan penetrasinya tidak setinggi panah sebelumnya, tapi kekuatan destruktifnya jauh melampaui itu. Ini terutama karena kekuatan ledakan yang sangat mencengangkan yang menyertainya. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa Xiao Xiao akan benar-benar meninggalkan Heikaitu dan bergegas keluar. Tidak, dia tidak bisa dianggap meninggalkannya. Sebagai gantinya, dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir Heikaitu dan bergegas menuju Suelang. Kuali hitam yang sebelumnya muncul sekarang hilang. 3 sinar cahaya hitam bersinar dari tubuh Xiao Xiao saat dia maju ke depan, membentuk formasi tanduk. Meskipun dia adalah master jiwa berjiwa kembar yang memiliki potensi tak terbatas, dia saat ini masih menjadi Grandmaster jiwa 2 cincin. Dia masih sangat lemah di depan Tang Xiaolei dan Suelang. Namun, dia masih memutuskan untuk maju tanpa berbalik. Mata Heikaitu langsung memerah. Sebelum Xiao Xiao bergegas keluar, dia dengan lembut berbisik padanya, "Kakak senior He, aku hanya bisa melakukan ini. Aku akan bergantung padamu untuk yang lainnya." Heikaitu adalah orang yang secara fisik terbesar di antara 7 monster Shrek, sementara Xiao Xiao adalah yang terkecil. Orang bisa membayangkan bagaimana perasaannya, melihat bahwa seorang gadis kecil berdiri di depannya untuk menghadapi Raja Roh dan leluhur jiwa. Pada saat yang tepat itu, citra gadis kecil yang tidak pernah dia beri perhatian khusus sekarang dicap di bagian hati yang paling lembut. Dia tidak akan pernah melupakan matanya yang tegas ketika dia menatapnya, dan wajahnya yang mungil dan lembut dan imut. "Xiao Xiao." Heikaitu menggertakkan giginya, menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan kekuatan jiwanya. Pembuluh darahnya mengalami pukulan hebat karena pelepasan kekuatan jiwanya yang terlalu cepat ke dalam meriam jiwa yang mengumpulkan energi super, dan butiran-butiran kecil darah mulai merembes dari permukaan kulitnya. Pembuluh darahnya terungkap sepenuhnya di dahinya, dan sepertinya tubuhnya dapat meledak dari kekuatan jiwanya sendiri kapan saja. Wajah kecil Xiao Xiao terlihat agak dingin, tetapi matanya dipenuhi dengan keinginan untuk berkelahi. Bahkan jika dia jelas tahu bahwa salah satu dari 2 lawan di depannya dapat dengan mudah mengalahkannya, atau bahkan menghancurkannya jika mereka mau, dia masih memutuskan untuk maju tanpa mundur. Kemuliaan Shrek bukan hanya milik senior mereka, itu juga miliknya, Huo Yuhao dan Wang Dong. Itu milik trio terlemah juga. Huo Yuhao telah memberikan kontribusi cukup sebagai pemimpin tim selama pertandingan sebelumnya, dan bahkan Wang Dong telah berkontribusi dengan melepaskan jalan emas di sampingnya. Satu-satunya orang yang tidak melakukan apapun adalah dia tidak pernah menyumbang apapun kepada tim sebelumnya. Dia hanya sosok latar belakang di mata yang lain, itulah yang dirasakan Xiao Xiao di dalam hatinya. Ini terutama terjadi ketika Bei Bei mengirimnya keluar bersama Heikaitu. Perasaan di hati Xiao Xiao semakin menguat. Dia digunakan untuk memikat kekuatan lawannya yang paling kuat dan menyia-nyiakannya. Xiao Xiao selalu dipenuhi dengan arogansi sebagai penguasa jiwa berjiwa ganda, jadi dia sudah memutuskan untuk melakukan apapun yang dia bisa dalam pertandingan ini, terlepas dari apakah dia akan kalah atau tidak. Karena itu, dia bergegas keluar pada saat genting ini. Perasaan prediksi di hatinya menjadi semakin kuat, dan dia menemukan bahwa dia bahkan bisa merasakan waktu yang dibutuhkan untuk Heikaitu untuk menyelesaikan pengisian meriam jiwanya yang mengumpulkan energi super. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa dia harus berjuang lebih lama agar dia menyelesaikan pengisian daya. Suelang yang miring ke bawah merasakan jantung berdebar di dalam hatinya ketika dia melihat Xiao Xiao bergegas ke arahnya. Gadis muda di depannya jelas jauh lebih lemah darinya, tetapi wajahnya yang menawan tampak memancarkan cahaya.
Dengan mengisi daya secara sembarangan seperti itu, apakah dia tidak menginginkan hidupnya? Apakah panah Tang Xiaolei begitu mudah diblokir? Apakah dia marah? Pada saat yang tepat ini, Sue Lang benar-benar mempertimbangkan Xiao Xiao. Wanita muda di depannya tidak hanya cantik, tetapi sikap dan keberaniannya yang teguh telah menginfeksi dirinya sampai pada titik di mana dia tidak punya rencana mengambil inisiatif untuk menyerang. Xiao Xiao, di bawah panggung, Huo Yuhao, Wang Dong, Bei Bei, dan Guru Wang tidak bisa tidak berteriak. Ini awalnya pertandingan yang mereka rencanakan untuk lempar. Namun, Xiao Xiao tidak punya rencana untuk menyerah. Ketika Destruction Arrow semakin dekat, bahkan Tang Xiaolei sendiri terinfeksi oleh keberanian Xiao Xiao dalam menghadapi kematian. Namun, dia tidak dapat mengambil panah yang telah dia tembak. Selain itu, ini adalah masalah yang terkait dengan kejayaan Jasky Academy. Karena itu, dia harus mengepalkan giginya dan melepaskan serangannya bagaimanapun caranya. Tapi, matanya tanpa sadar melayang ke arah wasit. Benar, wasit. Wasit sudah menyerang, dan dia bahkan tidak berada 30 meter dari daerah di mana kedua belah pihak akan bertabrakan. Namun, bahkan Sage Jiwa 7 Cincin tidak bisa secara instan melakukan teleport 30 meter. Pada saat yang tepat ini, mata Xiao Xiao bersinar. Cahaya putih yang kuat tiba-tiba bangkit dari tubuhnya, dan dua cincin jiwa kuningnya bersemi dengan cahaya yang indah, seolah-olah mereka terbakar. 3 kuali di depannya bergabung bersama, lalu terbang lurus menuju Sue Lang. Ini adalah serangan paling kuat Xiao Xiao, harta karun nasional, gemetar kuali itu. Gerakan Sue Lang lamban, sampai-sampai dia agak terlambat ketika melepaskan keterampilannya. Sebuah kekuatan besar yang benar-benar melampaui imajinasinya tiba-tiba berkembang keluar saat Three Life Soul Cruise Cauldron. Getaran getar Cauldron benar-benar terfokus padanya, dia lumpuh sementara. Lebih jauh, Three Life Soul Cruise Cauldron terbang tepat ke jalur Destruction Arrow. Xiao Xiao tidak hanya sementara memblokir Sue Lang dengan kekuatan terbesar yang bisa dia kumpulkan, tapi dia juga menghentikan pukulan fatal Tang Xiaolei. Ledakan-ledakan dahsyat terdengar, mengguncang seluruh panggung turnamen. Karena panah pertama Tang Xiaolei mampu menusuk lubang kecil ke penghalang pelindung, bagaimana mungkin panah keduanya, yang berfokus pada kehancuran, menjadi lebih lemah. Sebuah kekuatan peledak yang menakutkan praktis langsung menghancurkan tulang rejim Three Life Xiao Xiao. Setelah menggunakan Cauldron Squawking Tremble, Cauldron tidak punya energi lagi untuk memblokir kekuatan destruktif dari Destruction Arrow. Namun, itu bertindak sebagai detonator yang menyebabkan Destruction Arrow meledak sebelum waktunya. Sisa-sisa ledakan langsung menyebar ke Sue Lang, yang berada dalam kondisi jeda sementara. Seketika kekuatan ledakan yang mengerikan turun ke Sue Lang, dia luar biasa tidak merasakan kemarahan sama sekali. Sambil menggunakan semua kekuatan jiwanya untuk membela diri, dia hanya merasakan kekaguman terhadap gadis pemberani di depannya. Benar, dia sudah melakukan yang terbaik. Seorang gadis muda, yang kultivasinya bahkan belum mencapai tingkat yang dimiliki Soul Elder 3 Cincin, telah dengan paksa memblokir seorang leluhur jiwa dan melukainya menggunakan kekuatan rekannya sendiri dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Selain itu, dia secara bersamaan memblokir serangan Raja Roh. Siapa yang bisa meminta lebih banyak padanya? Jiwa bela diri adalah dasar dari setiap guru jiwa. Seluruh tubuh Xiao Xiao tampaknya dipukul oleh palu besar dalam sekejap. Three Life Soul Cruise Cauldron hancur. Dia dengan liar meludahkan seteguk darah segar, dan tubuhnya yang maju jatuh langsung ke tanah dengan darah merembes dari 7 lubangnya. Dia benar-benar jatuh koma. Mata Hekaitu memerah saat dia mengeluarkan raungan gila. Dalam sekejap, awan kabut berdarah meletus dari tubuhnya. Proses pengisian, yang semula membutuhkan 5 hingga 10 detik untuk menyelesaikannya, sebenarnya diselesaikan secara instan. Meriam jiwa penambah energi super langsung berubah menjadi kobaran api putih,
dan perasaan yang tak terlukiskan, namun menakutkan merasuki seluruh tahap turnamen. 108 penguasa jiwa yang bertugas mempertahankan penghalang pelindung secara tidak sadar menuangkan kekuatan jiwa mereka ke pilar emas di depan mereka, mengubah penghalang pelindung berwarna kuning gelap. Setelah Trilife Soul Cruise Cauldron hancur, Xiao Xiao langsung jatuh ke tanah tanpa ada tanda-tanda bangun. Jiwa Tang Xiaolei diaduk oleh adegan itu, tapi dia masih ahli peringkat Raja Roh, dan pertandingan ini hanya penting bagi Akademi Jaski. Dia menyesuaikan kondisi mentalnya dalam sekejap, lalu mengangkat busur bunga ungu di tangannya. Waktu tidak lagi mengizinkannya untuk menahan diri lagi. Bahaya yang dia rasakan dari meriam jiwa pengumpul energi Heikaitu yang super besar terlalu besar. 3 sinar cahaya ungu ditarik kembali ke dalam satu baris. Perubahan bertahap terjadi pada mereka. Panah pertama adalah warna ungu paling terang, sedangkan yang terakhir adalah yang paling dalam. Ketika panah terakhir meninggalkan busurnya, busur bunga ungu di tangan Tang Xiaolei mengubahnya menjadi suar ungu yang naik ke udara. Segera, kobaran api ungu mulai muncul dari ketiga anak panah, memutar udara di depan mereka. Pada saat ketiga panah melewati setengah dari tahap turnamen, Heikaitu melepaskan meriam jiwanya yang mengumpulkan energi super. Pada saat ini, setiap anggota audiensi, termasuk berbagai tim perwakilan dan pesta di sekitar Kaisar Star Luo, menahan napas. Mereka benar-benar lupa bahwa pertandingan yang mereka tonton membuat Shrek Academy berpartisipasi di dalamnya. Setiap orang yang hadir telah terinfeksi oleh keputusasaan yang dirasakan oleh Xiao Xiao saat dia dengan tegas menggunakan kekuatannya sebagai jiwa Grandmaster berantai 2 untuk menghentikan 2 lawan yang jauh mengungguli dia. Semua orang merasa seperti tersedak, perasaan itu benar-benar tak terlukiskan. Di mata mereka, gadis muda yang jatuh meludahkan darah itu begitu tabah dan berani, namun begitu keras kepala dan imut. Bahkan jika dia sudah jatuh saat meludahkan darah, dia masih merupakan makhluk cahaya yang tidak bisa disembunyikan yang menarik perhatian semua orang yang hadir. Sinar putih terang muncul di panggung turnamen. Ini bukan pilar cahaya, tapi bola cahaya. Segera setelah dirilis, Heikaitu ditandai dengan simbol berbentuk salib. Tidak peduli bagaimana dia bergerak, simbol ini akan mengikutinya. Ketika bola cahaya putih meninggalkan meriam jiwa pengumpul energi super, seluruh tahap turnamen secara misterius mulai terdistorsi. Dari sudut pandang para penonton, situasi di panggung turnamen tampak seketika menjadi buram, membuat mereka tidak dapat membedakan apapun. Namun, Suelang, Tang Xiaolei, dan Sol Sage 7 Cincin yang merupakan wasit merasakan ruang hancur secara instan. Selain itu, mereka merasakan tubuh mereka hancur bersama dengan ruang, membuat mereka hampir muntah darah. Tatapan Tang Xiaolei berubah pada saat berikutnya, dan dia langsung ketakutan. Dia awalnya benar-benar percaya diri dalam serangannya sendiri, tetapi dia sekarang menemukan bahwa target yang dia tempatkan pada Heikaitu telah lenyap mengikuti distorsi ruang. Dengan kata lain, 3 panah terkuat yang telah dilepaskannya telah kehilangan tanda. Benar, 3 sinar cahaya ungu tiba-tiba terbelah menjadi 3 ketika mereka terbang melalui ruang yang terdistorsi. Akibatnya, mereka secara bersamaan berpisah dan terbang menuju 3 arah, mirip dengan segitiga. Selain itu, Heikaitu tepat di tengah-tengah segitiga itu. Setelah itu, Tang Xiaolei melihat kobaran api putih semakin besar saat dia mendekat. Bola cahaya hanya sekitar 1 kaki atau lebih lebar, tetapi dia merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Kekuatan jiwanya benar-benar terkuras setelah melepaskan 5 panah, sehingga ia tidak memiliki kekuatan untuk menolak sama sekali. Dia awalnya berharap ketiga panahnya untuk menghentikan serangan Heikaitu sebelum mengalahkannya, tetapi siapa yang akan menduga bahwa meriam jiwa pengumpul energi super yang terakhir mampu memutar ruang di sekitarnya. Pada saat ini, wasit yang takjub akhirnya memainkan peran yang ditugaskan padanya. Mengikuti raungan, 1 putih, 2 kuning, 3 ungu, dan 1 cincin jiwa hitam muncul. Wasit 7 cincin kemudian mempercepat ledakan,
cincin jiwa ketujuhnya berkedip-kedip. Di tengah raungan rendah, sosok seperti gunung terbang langsung dan berdiri di depan Tang Xiaolei. Sosok ini sebenarnya adalah gajah besar yang diselimuti oleh lapisan baju besi yang tebal. Cincin-cincin jiwa tampak samar-samar menyala di sekitar tubuh gajah besar itu ketika membentuk layar cahaya berwarna kuning tanah yang dengan keras bertabrakan dengan meriam jiwa pengumpul energi super. Kabum, seseorang yang belum pernah melihat kekuatan meriam jiwa pengumpul energi super pasti tidak akan bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Di tempat pertama, senjata seperti ini seharusnya tidak muncul di panggung turnamen. Ini karena meriam jiwa pengumpul energi super hanya butuh waktu terlalu lama untuk diisi, sementara turnamen yang diadakan di antara para master jiwa memiliki tempo yang sangat cepat. Heika itu tidak perlu mengeluarkan biaya, melukai tubuhnya sendiri dan mendesak semua kekuatan jiwanya untuk mengurangi waktu pengisian senjata hingga setengah, tapi masih butuh waktu lama untuk mengisi daya. Jika ini pertarungan biasa, dia pasti sudah kehilangan Tuhan sudah tahu berapa kali. Meskipun memiliki waktu pengisian yang lama, kekuatannya juga menakutkan. Itu setara dengan mengambil kekuatan jiwa dari seorang master jiwa dalam area tertentu dan tanpa henti menekan dan memadatkannya menggunakan susunan formasi yang sangat besar dan rumit sebelum memfokuskannya pada satu titik dan melepaskannya menggunakan mulut meriam. Tentara diberi beberapa meriam jiwa pengumpul energi super, tapi itu tidak diberikan terlalu banyak. Ini karena jangkauan serangannya yang terbatas, yang hanya sekitar 500 meter atau lebih. Dengan demikian, pemanah saleh yang sangat kuat pasti dapat mempengaruhi pengisiannya. Selain itu, setiap penggunaannya akan menyalakan miniatur matahari di dalam tentara yang menggunakannya. Akan aneh jika lawan mereka tidak memprioritaskan menjatuhkannya terlebih dahulu. Aku sudah melakukannya. Xiao Xiao, apakah kamu melihatnya? Saya sudah melakukannya. Suara ledakan yang keras tidak hanya terdengar di depan mereka, 3 ledakan mengerikan yang sama terdengar di belakang Heika itu. Hanya saja, suara ketiga ledakan ini tertutupi oleh ledakan di depan. Heika itu merasakan kekuatan besar menyerang punggungnya di tengah ledakan dahsyat, melemparkannya ke depan. Dia kemudian menabrak panggung turnamen dengan keras, dan tempat dia mendarat tepat di samping Xiao Xiao. Tahap turnamen saat ini sekarang sepetak keindahan jika dilihat dari jauh. Penghalang pelindung kuning gelap yang mengelilingi panggung turnamen sekarang adalah emas, dan 108 guru jiwa yang mempertahankannya sekarang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Lampu dengan warna berbeda mulai meledak di kedua ujung panggung turnamen. Salah satu ujung panggung bersinar dengan kobaran api putih yang intens, sementara yang lain bersinar dengan ungu. Tahap turnamen telah mengalami kehancuran besar-besaran karena pelepasan dua kekuatan yang menakutkan ini. Suara-suara memekakkan telinga yang datang dari panggung bahkan bisa terdengar di tempat-tempat yang sangat jauh dari Star Luo Plaza. Namun, situasi saat ini adalah dunia yang sunyi bagi seseorang. Seseorang ini tepatnya adalah Heika itu. Dia Kaitu merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dikosongkan saat dia berbaring di tanah. Rasa cerutu yang kuat terus mengiris tenggorokannya tanpa henti seperti pisau kecil. Dia sudah agak peka terhadap serangan rasa sakit yang hebat untuk mengalahkannya. Sekarang, dia berusaha melihat ke arah Xiao Xiao dari kondisinya yang jatuh. Xiao Xiao yang pendiam dan tak dapat dipungkiri pasti tidak bisa mendengar ledakan keras apapun yang datang dari dunia luar saat ini. Wajahnya sangat pucat, dan bibirnya yang tipis masih melekat erat. Saat dia mengerutkan alisnya, jejak darah samar terlihat mengalir dari 7 lubangnya. Tidak hanya dia terlihat sedih, tetapi dia juga mengeluarkan rasa sakit hati yang tak terlukiskan. Xiao Xiao saat ini sangat imut di mata Heika itu. Percakapan yang hanya didengar oleh keduanya di atas panggung sekarang bergema di benaknya. Saudaraku, apakah Anda memiliki alat jiwa yang sangat kuat yang tidak dibatasi? Aku punya satu, tetapi perlu waktu yang sangat lama untuk mengisi daya. Lalu, bagaimana kalau kita mempertaruhkan semuanya?
Saya dapat membantu Anda mengulur waktu. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan dapat memberi Anda cukup waktu, tetapi saya akan melakukan yang terbaik. Kami juga siswa Akademi Shrek, jadi demi kemuliaan Shrek, kami tidak bisa dengan mudah kehilangannya. Pemuda kita bukan alasan. Xiao Xiao. Tapi jangan tetapi aku, Saudara He. Jika kita tidak menggunakan semua kekuatan kita untuk mempertaruhkan semuanya, kita pasti akan menyesalinya seumur hidup kita. Jika seorang gadis seperti saya tidak takut, jangan katakan bahwa Anda memang takut. Aku tentu saja tidak takut, tetapi aku mengkhawatirkanmu. Tidak perlu khawatir tentang aku. Saya anggota tim perwakilan Shrek, bukan hanya seorang gadis kecil. Ayo lakukan seperti ini. Kanan. Pembicaraan persis inilah yang telah menyegel strategi mereka di panggung turnamen, dan juga jalan yang akan diikuti pertandingan. Pada saat ini, Heikaitu bahkan tidak tahu apakah dia merasakan penyesalan di hatinya. Berjuang, dia melakukan yang terbaik untuk merangkak ke Xiao Xiao. Dia membungkukkan tubuhnya, lalu menggunakan punggungnya yang lebar sebagai penopang untuk membawa tubuh Xiao Xiao sambil menahan kerikil yang jatuh yang berasal dari panggung turnamen yang meledak. Gadis kecil, aku tidak akan pernah membiarkanmu melindungiku di masa depan lagi. Seharusnya aku yang melindungimu. Heikaitu merasa pikirannya pusing. Dia terus-menerus menahan rasa sakit dari kerikil jatuh yang mendarat di punggungnya, tetapi bahkan pada saat dia pingsan, dia terus menggunakan siku dan lututnya untuk menopang tubuhnya sendiri untuk melindungi gadis kecil pemberani di bawah punggungnya dari bebatuan yang jatuh.